Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pertama, saya sangat senang dengan terobosan Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan dalam penyelenggaraan dan perluasan akses pelatihan melalui MOOC atau Massive Open Online Course. MOOC adalah sebuah platform pelatihan mandiri berbasis digital yang dapat diikuti oleh ASN, P3K, PNP-ASN, dan masyarakat yang menjalankan tugas Kementerian Agama. Jika selama ini daya tampung pelatihan hanya mampu menjangkau ribuan peserta, maka dengan belajar mandiri melalui MOOC ini, daya tampung pelatihan bisa menjangkau ratusan ribu, bahkan jutaan peserta. Ini artinya siklus ASN mengikuti pelatihan yang biasanya bertahun-tahun menunggu, ke depan bisa dipercepat, minimal setahun satu kali mereka dapat mengikuti pelatihan. Kedua, MOOC merupakan bagian dari implementasi kebijakan prioritas Kementerian Agama, yaitu transformasi digital. Upaya dan komitmen peningkatan kompetensi sumber daya manusia akan memberikan dampak yang besar dalam perubahan pelayanan Kementerian Agama kepada masyarakat. Tidak ada pelayanan yang baik tanpa adanya sumber daya manusia yang kompeten, berkualitas, dan memiliki komitmen tinggi. Terakhir, saya ingin berpesan kepada Bapak dan Ibu semua yang mengikuti pelatihan mandiri ini. Bangun terus motivasi berprestasi, berusaha terus menjadi orang-orang pembelajar, dan jaga semangat selama mengikuti pelatihan. Hanya orang-orang yang terus berlatih dan belajar yang membuat mereka senantiasa mampu mengejar ketertinggalan. Semoga ini menjadi bagian dari kontribusi kita mewujudkan visi Kementerian Agama dalam menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang profesional dan handal. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi, Ilahi Rabbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi dalam kerangka meningkatkan kapasitas diri kita untuk menyapa siswa-siswa kita, menghadirkan pendidikan terbaik bagi anak bangsa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan. Semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya hingga kelak yaumil jaza, yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sobat pelatihan yang berbahagia, saya Muhammad Ali Ramdhani, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, merasa bahagia Kementerian Agama dapat menerapkan kurikulum merdeka di madrasah-madrasah kita. Kurikulum madrasah mengemban dua amanat besar, yakni yang pertama, bagaimana membekali peserta didik atas sikap, kompetensi, dan keterampilan hidup agar bisa menghadapi tantangan di zamannya. Dan yang kedua, bagaimana mewariskan karakter budaya dan nilai-nilai luhur bangsa kepada generasi penerus agar peran generasi penerus kelak tidak lepas dari akar budaya dan nilai luhur bangsa. Nilai luhur bangsa tersebut sebagaimana termuat dalam profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Untuk menjalankan dua amanat besar tersebut, maka kurikulum harus selalu dinamis, berkembang untuk menjawab tuntutan zaman. Sobat pelatihan yang berbahagia,
perubahan akan terus terjadi. Hal yang abadi di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Perubahan ini setidaknya terjadi pada tuntutan dunia global. Dunia modern dan dunia global tak lagi memberikan penghargaan besar terhadap seseorang karena apa yang diketahuinya. Karena teknologi telah menyediakan pengetahuan yang dibutuhkan. Namun dalam dunia kontemporer, dunia modern lebih menghargai seseorang karena apa yang bisa dilakukan dengan pengetahuan tersebut. Dengan demikian, kurikulum madrasah tidak boleh hanya fokus kepada pengetahuan apa yang harus dikuasai oleh peserta didik. Namun lebih penting adalah membekali peserta didik mengenai sikap, kompetensi, keterampilan hidup atau biasa dikenal dengan life skills. Dan tentu saja dilengkapi dengan cara berpikir, bersikap untuk mengantisipasi dan menyikapi situasi yang selalu berubah tersebut. Kurikulum Merdeka yang akan memandu, memberikan pilihan-pilihan untuk membentuk karakter, menumbuhkan keberanian berpikir kritis, kreatif dan inovatif harus terus dikembangkan. Di samping itu, nilai-nilai agama sebagai ruh madrasah mesti ditanamkan secara terintegrasi sejalan dengan implementasi kurikulum itu sendiri, sehingga nilai religiusitas mewarnai cara berpikir, bersikap, dan bertindak para warga madrasah dalam menjalankan praktis dan kebijakan pendidikan. Sobat pelatihan yang berbahagia, guru-guru sebagai garda terdepan dalam mengimplementasikan kurikulum tidak boleh terjebak menjadikan peserta didik sebagai penampung ilmu pengetahuan belaka. Guru mesti fokus kepada pembentukan karakter peserta didik, membekali sikap, kompetensi abad 21 dan keterampilan hidup dengan cara yang lebih kreatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik di eranya. Karena itu, maka guru tak boleh berhenti meningkatkan kapasitas diri. Diharapkan para guru secara bergotong royong dengan semangat berkolaborasi dan berbagi perlu bergabung bersama komunitas-komunitas pendidikan untuk mengasah kompetensi dan memperluas wawasan terkini demi memberi layanan terbaik kepada kemaslahatan peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan titik tekan fokus kepada peserta didik. Peserta didik menjadi sentral utama penerima manfaat kebijakan kurikulum kita. Pembelajaran berdiferensiasi diimplementasikan sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Penilaian dilakukan secara otentik dan komprehensif yang mengakomodasi profil peserta didik, mengakui keragaman kecerdasan dan kekhasan setiap peserta didik. Hasil evaluasi dan penilaian tidak lagi fokus kepada pencapaian sekedar pada aspek kognitif, tetapi harus bisa menggambarkan profil kemanusiaan yang mencakup beragam kecerdasan. Dengan perspektif ini, maka peserta didik yang berprestasi bukan lagi bersifat kriteria tunggal. Semua peserta didik madrasah adalah berprestasi, yakni prestasi di bidangnya masing-masing, sesuai bakat, minat, dan kecenderungannya. Sobat pelatihan yang berbahagia, keberhasilan kurikulum Merdeka di madrasah ini akan diukur sejauh mana kurikulum ini merubah suasana kelas agar lebih membahagiakan peserta didik. Aktivitas pembelajaran lebih bergairah. Pun dana-dana yang dihimpun dari masyarakat maupun pemerintah dapat meningkatkan capaian hasil belajar secara lebih bermakna dalam koridor efektif dan efisien. Pada gilirannya, perubahan suasana kebatinan kelas dapat membentuk karakter peserta didik, membekali kompetensi dan keterampilan hidup yang dibutuhkan pada kehidupan di zamannya. Kondisi ideal tersebut tidak cukup dicapai hanya melalui perbaikan kurikulum, tetapi juga perbaikan pada aspek-aspek lain yang meliputi guru dan komponen lain dalam ekosistem pendidikan madrasah juga menentukan. Karena itu saya mengajak kepada semua stakeholder, para pemangku kepentingan, para pemangku kebijakan madrasah untuk bergotong royong secara bersama-sama memaksimalkan ikhtiar dan mengoptimalkan peran takdirnya demi memberi layanan pendidikan yang bermutu, relevan, dan berdaya saing.
Sobat pelatihan yang berbahagia, kepada semua pihak yang membantu berkontribusi menyukseskan implementasi kurikulum ini, saya sampaikan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua langkah-langkah kita. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi Sobat Pelatihan. Selamat berjumpa dengan saya Nur Aini, Widaiswara Pusdiklat Tenaga Teknis, Pendidikan dan Keagamaan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitas. Sobat Pelatihan, dalam video ini kita akan membahas satu topik penting untuk menjamin kesuksesan kita bersama dalam pelatihan jarak jauh ini, yaitu Building Learning Commitment. Building Learning Commitment merupakan proses membangun komitmen peserta pelatihan untuk mengikuti proses belajar secara individual, kelompok, maupun bersama secara menyeluruh untuk mengembangkan wawasan intelektual maupun emosional. Jadi, intinya adalah kebersamaan. Kita harus saling berbagi, sharing knowledge selama proses pelatihan jarak jauh ini. Ada 4 komponen penting yang perlu kita bahas dalam mendukung keberhasilan belajar kita. Yang pertama, perkenalan. Jadi bagaimana kita mengenal diri sendiri dan juga mengenal orang lain. Yang kedua, itu komunikasi. Jadi bagaimana sobat pelatihan semua nanti membangun komunikasi yang efektif dengan orang lain. Dan yang ketiga, ada attitude, yaitu bagaimana membangun rasa kebersamaan serta percaya diri. Dan yang tidak kalah penting adalah manajemen kelas, yang di dalamnya berisi kontrak pembelajaran, komitmen pembelajaran, serta organisasi kelas. Sobat pelatihan, bagaimana sih cara kita mengenal diri sendiri? Nah, salah satu teori psikologi yang kita kenal dengan nama Johari Window bisa membantu kita untuk mengenali diri sendiri. Teori ini juga disebut dengan teori kesadaran diri mengenai perilaku maupun pikiran yang ada dalam diri sendiri maupun di dalam diri orang lain. Jadi teori ini mengajarkan kita untuk memahami diri sendiri tidak hanya dari perspektif kita pribadi, namun juga melibatkan pandangan orang lain. Dalam diri seseorang terdapat 4 bagian yang disebut dengan panel jendela atau kuadran. Setiap kuadran menggambarkan informasi mengenai perasaan, perilaku, pandangan, intensi, dan motivasi mengenai diri seseorang. Jadi melalui 4 kuadran ini kita dapat mengetahui bagian lain dari diri kita. Keempat kuadran dalam teori Johari Window memiliki area dan peran yang berbeda-beda. Sumbu horizontal menggambarkan pengetahuan individu, sedangkan sumbu vertikal itu menggambarkan pengetahuan kelompok. Kita akan bahas kuadran ini satu persatu. Kuadran 1 atau kita kenal dengan istilah open self adalah daerah terbuka yang menunjukkan perilaku di mana seseorang sadar dan bersedia untuk dibagikan ke orang lain. Dengan kata lain, kuadran ini menunjukkan perilaku yang kita dan orang lain sama-sama ketahui. Kuadran kedua atau kita kenal dengan nama blind self adalah daerah buta yang menunjukkan sifat dan perilaku yang dimiliki seseorang namun tidak ia kenali, akan tetapi dikenal oleh orang lain. Terkadang suatu masalah atau kelemahan hanya dapat dilihat oleh orang lain. Kuadran ketiga atau hidden self adalah daerah tersembunyi yang menunjukkan perilaku yang dimiliki seseorang yang ia kenali namun tidak bersedia untuk dibagikan pada orang lain, sehingga tentu orang lain tidak tahu. Dan kuadran yang keempat atau unknown self adalah daerah misteri yang menunjukkan perilaku, sifat, motivasi, serta intensi yang dimiliki seseorang namun tidak diketahui baik dirinya ataupun orang lain. Hal ini bisa jadi merupakan potensi tersembunyi dari diri seseorang yang belum diketahui. Lantas, bagaimana sih dari 4 kuadran tersebut kita untuk meningkatkan kesadaran akan diri? Nah, salah satu caranya adalah dengan memperluas area open self atau kuadran 1, yaitu dengan membuat orang lain tahu dan kita juga tahu. Kita bisa memulainya dengan bertanya pada diri sendiri dengan pertanyaan, menurutku, aku orang yang seperti apa ya?
Atau apa kira-kira yang orang lain lihat tentang diriku? Kita bisa menuliskan secara jujur mengenai pertanyaan di atas agar bisa lebih memahami diri sendiri. Sobat pelatihan, tentunya banyak manfaat dari kita mengenal diri sendiri. Antara lain, yang pertama, mampu menemukan tujuan hidup. Dalam kehidupan seseorang, pasti memiliki banyak pilihan untuk masa depannya. Jika kita sudah mengenali dan memahami diri sendiri, tentu akan jauh lebih mudah dalam menentukan pilihan yang tepat untuk masa mendatang atau tujuan hidup kita. Yang kedua, mencintai diri sendiri. Ketika kita sudah memahami dan mengenal diri sendiri, otomatis kita akan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Dari hal tersebut, secara tidak langsung kita akan menerima dan menghargai apapun yang dimiliki oleh diri kita. Yang ketiga, mampu menghargai pribadi orang lain. Kepribadian yang kita miliki pasti berbeda dengan kepribadian orang lain. Ketika kita sudah mengenal diri sendiri, kita pasti menghargai diri kita sendiri, tidak terkecuali kepribadian orang di sekitar kita. Dengan demikian, kita akan mudah menghargai dan dapat mengenal baik orang lain. Keempat, lebih mengenal potensi dalam diri. Dalam proses mengenal dan memahami diri sendiri, kita akan menemukan beberapa potensi yang ada dalam diri kita. Dengan begitu, kita dapat mengasah potensi yang ada untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Sobat pelatihan, hal selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kemampuan kita untuk bekerja sama dalam kelompok. Jangan cenderung mau tampil sendiri, tidak mau membantu anggota kelompoknya. Karena keberhasilan sesungguhnya adalah keberhasilan individu-individu dalam kelompok untuk bekerja sama. Sobat pelatihan, selanjutnya adalah bahwa setiap peserta harus menyadari sepenuhnya mengapa ia mengikuti pelatihan ini atau mengapa ia bersedia hadir pada pelatihan ini. Tentunya sobat pelatihan semua memiliki alasan dan sudah menetapkan tujuan apa yang akan dicapai setelah mengikuti pelatihan ini. Hal ini juga terkait dengan harapan dan kekhawatiran sobat pelatihan semua terhadap pelatihan ini. Jadi, di samping ada harapan-harapan yang ingin dicapai, ada juga kekhawatiran seperti tidak dapat mengikuti semua kegiatan sesuai jadwal, tidak bisa mengikuti progres dari tahapan pelatihan, dan sebagainya. Sehingga ini menjadi penting untuk peserta dalam menetapkan apa yang menjadi tujuan dan harapan pelatihan ini. Dan ini juga yang nantinya menjadi dasar untuk melakukan evaluasi diri. Apakah harapan dan tujuan ini terpenuhi selama proses pelatihan? Selanjutnya adalah kontrak belajar. Harus ada kesepakatan bagaimana peserta dengan Widya Iswara memahami secara bersama-sama apa yang harus disepakati agar menjadi kunci keberhasilan proses pembelajaran ini. Dan nantinya menjadi tugas peserta untuk merumuskan. Misalnya, hadir tepat waktu, menggunakan bahasa yang sopan saat chatting, tidak mengupload informasi yang tidak ada hubungannya dengan materi atau pembelajaran, dan hal-hal lain yang bisa disepakati bersama dalam kontrak belajar. Dan yang paling penting adalah setiap peserta harus berpartisipasi aktif pada setiap sesi pembelajaran. Karena pada pembelajaran jarak jauh ini, kehadiran dan keaktifan peserta dalam setiap sesi menjadi salah satu komponen dalam penilaian. Sobat pelatihan, dan yang terakhir adalah organisasi kelas. Jadi, peserta akan menyepakati secara bersama siapa yang akan menjadi ketua kelas dan mungkin sekretaris, atau bisa juga ada admin kelas, siapa yang bertanggung jawab memberi informasi, dan beberapa komponen yang diperlukan selama proses pelatihan. Sobat pelatihan, itulah beberapa hal yang penting dalam building learning commitment sebagai modal kita agar bisa sukses dalam mengikuti pelatihan ini. Ingat, jangan biarkan hidup orang lain menjadi tolak ukur yang bisa membuat kita jadi insecure. Lakukan apa yang memang penting, bukan yang membuat kepala kita makin pusing. Berhentilah menangisi apa yang tidak sesuai ekspektasi. Jadikan itu amunisi untuk lebih berkontribusi. Hidup ini bukan sekedar scrolling dan posting, tapi ada begitu banyak hal yang jauh lebih penting.
ubahlah dunia dengan cara yang berbeda sesuai potensi Anda. Dan Pusdiklat Tenaga Teknis siap memfasilitasi sobat pelatihan semua untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dengan berbagai program pelatihan yang bisa Anda ikuti. Selamat mengikuti pelatihan ini, ikuti terus video kami selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam semangat, salam bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.